Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus, ya kan? Kawan-kawan, judul yang saya buat lebih dari ratusan tahun bahwa kita itu sebenarnya telah dibohongi lah, menurut saya dibohongi ya sama para kaum teolog ini ya. Mereka dibina, dididik, ternyata mereka banyak membalikkan firman Tuhan. Sehingga apa yang kita serap ratusan tahun loh, lebih mungkin bahkan ribuan tahun yang adalah satu kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Bukan diciptakan firman Tuhan itu. Ya, jadi yang kalau dibilang siapa yang salah? Ya para teolog ini. Kenapa mereka dipersalahkan dalam hal ini? Ya karena mereka adalah tidak memberitakan firman Tuhan itu sejujur-jujurnya. Tetapi mereka lebih kepada memikirkan bagaimana kestabilan dalam diri dia dan mungkin kestabilan di dalam jemaat dia. Kan demikian. Jadi saya katakan, barang siapa pendeta atau teolog yang pernah menyentuh ayat yang nanti saya berikan dan mereka tidak jujur memberitakannya kepada umat, mereka itu semua masuk neraka. Loh, kok bisa masuk neraka kata sang debater? Yalah, sebab mereka sudah memutarbalikkan firman Tuhan. Ya kan? Hukumnya itu kan jelas. Sama dengan menghujat Tuhan. Nah, kalian mungkin bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud sang debater ini memutarbalikkan firman Tuhan, yang mana sih ayatnya? Oke, saya buat. Mereka, ya kan, demi ingin menegakkan doktrin mereka, maka mereka membalik-balikkan semua isi firman Tuhan. Saya buka ayatnya, biar kalian paham kawan-kawan ya. Nah, ayatnya ini kawan-kawan. Kalian mungkin pernah membaca ini atau mendengar ya. Yohanes 12. Ya, Yohanes 12 ayat 6 ya. Yohanes 12 ayat yang ke-6. Nah, ini kawan-kawan, kenapa saya katakan para teolog itu mendustai kita selama beratus tahun bahkan beribu tahun? Nah, dibuat di sini baca ya. Hal ini dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, ya kan? Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi para teolog menuduh bahwa si Yudas adalah seorang pencuri dan koruptor kalau kita bilangnya. Sebenarnya tetap pencuri lah, karena dia mengambil uang kas. Tapi kalau uang negara kan namanya koruptor, korupsi lah ya. Nah, dia mengambil. Nah, inilah dasar yang saya katakan mengapa saya berani mengatakan mereka mendusta atau berbohong kepada kita. Sekarang, kalau kita gugat mereka yang dengan gampang mengatakan bahwa si Yudas, dia seorang pencuri, kan mereka bilang, pencuri tidak layak dalam kerajaan surga. Dia suka mengambil uang kas yang dipegang dia. Pertanyaan kita kepada mereka sederhana saja. Dan saya harap mereka mampu menjawab ini. Saya kasih waktu 1 minggu, ya. Saya kasih waktu 1 minggu atau 7 hari untuk mereka menjawab hal ini. Pertama, kita bilang begini. Yesus adalah Tuhan. Yesus Maha Tahu. Maka Yesus mengatakan bahwa sejak semula dia sudah tahu, itu di Yohanes 6 ayat 64 itu ya. Nah, sekarang Yesus Maha Tahu. Yesus kalau betul si Yudas mencuri, ya kan? Dan sering mengambil uang yang dipegangnya. Dalam konteks ini, mereka bahkan mengatakan uang kas yang Yesus dan murid-muridnya. Kan sering kita dengar itu kan. Diambilnya katanya kan. Sering dia mencuri. Yesus sudah tahu dia mencuri. Mengapa Yesus tidak melaporkan kejahatannya kepada penguasa? Apakah Yesus ikut andil bagian menyembunyikan sebuah kejahatan? Ya, mungkin kalian bertanya, wah kok jeli kali sang debaters melihat hal ini. Ya kita harus jeli. Sudah saatnya kita cerdas. Sekolah kalian tinggi-tinggi, ya kan? Bahkan boleh ku bilang sampai ke luar nadau. Luar nadau itu artinya ke negeri seberang. Entah ke Amerika, ke Inggris, ke Belanda, ke Jerman. Tapi tetap kalian bodoh. Coba kritisi ayat ini. Jika betul si Yudas dalam gabungan para rasul itu mencuri, ya kan? Mengapa Yesus tidak memberitahukannya kepada penguasa? Sementara Yesus mengajarkan waktu mata keping itu kan mengenai pajak. Berilah, ini gambar siapa kata Yesus? Gambar Kaisar. Berilah yang pantas diberikan kepada Kaisar. Kan demikian. Ini adalah di bawah hukum.
Apalagi kalau dikenakan kepada hukum Taurat, di mana Yesus dan murid-murid itu kan orang Yahudi. Maka si Yudas tangannya harus dipotong. Nah ini. Mengapa sampai Yohanes menuliskan hal ini? Apakah juga Yohanes ikut andil bagian membunuh karakter Yudas? Jawabnya kawan-kawan, kita tunggu 7 hari lagi. Siapa yang bisa menjawab ini? Saya harapkan para yang bergelar-gelar gembala atau teolog atau apalah nama-nama mereka ini yang mampu menjelaskan hal ini ya kawan-kawan ya. Jangan sampai mereka itu hanya seperti katak dalam tempurung, disekolahkan tinggi-tinggi sekolah teologi dan mereka sudah punya hak terhadap ajaran Tuhan itu. Mereka seolah-olah memiliki hak 100%. Tetapi mereka membodoh-bodohi kita. Kalian merasa terbodohi tidak? Kalau kalian tidak merasa terbodohi karena memang kalian orang bodoh. Tapi kalau kalian orang cerdas, kalian pasti tahu apa yang saya maksudkan. Bagaimana mereka membodohi kita. Dibilang Yudas itu pencuri, tukang ambil uang kas. Saya kasih 7 hari waktu untuk menjelaskan hal ini karena saya sudah punya jawabannya. Kalau saya tidak punya jawabannya, tidak mungkin saya beberkan kepada kalian, ya kan? Nanti sama kasus ini dengan kasus Yudi Mulyana. Selama dia jadi murtad, disimpan dosanya. Begitu dia selesai murtad, diungkapkan dosanya. Kenapa? Kan demikian juga. Selama Yudas mengikut Yesus tak pernah diungkapkan dosanya. Setelah Yesus naik ke surga dan puluhan tahun kemudian dituliskanlah hal ini, diungkapkan dosanya. Dosa Yudas. Kenapa ketika zaman Yesus tidak diungkapkan ini? Saya tantang seluruh teolog Kristen ya kan? Jawablah ini kalau bisa. Hanya ada 2 jawaban mereka. Mereka sekarang ibarat makan buah si malakama, ya kan? Kenapa ibarat makan buah si malakama? Kalau mereka jujur, artinya Yudas ke surga. Mereka berusaha untuk tidak jujur agar Yudas tidak ke surga. Kan ini. Inilah buah si malakama yang dipegang para teolog. Sehingga mereka tidak jujur bicara kitab suci. Siapa yang mau kita andalkan menjawab ini? Seperti orang dalam gambar ini. Ini dari tampangnya aja saya lihat tidak akan mampu ini menjawab si Louis Prasetyo ini. Dia unyu-unyunya sekarang sudah akut ya kawan-kawan ya. Loh, kok saya bilang akut? Memang akut sekali. Dia tidak akan mampu menjawab ini kawan-kawan. Yang diajarkannya di dalam channelnya adalah, maaf ini. Hanya orang menengah pemikirannya di bawah menengah sedikit, ke bawah, yang mampu mencerna ucapan dia ini. Karena apa yang dilakukannya itu nggak pernah kalian uji. Kalau saya melihat satu bahasan dia, saya bisa uji. Ya kan demikian. Saya nggak tahu ini teolog atau apa, tapi dari tampang-tampangnya kulihat ini tidak mampu menjawab pertanyaan saya ini. Ya, siapa lagi? Ayo kita cari. Kita katakanlah siapa lagi? Sebentar ya kawan-kawan ya. Ini kubukakan juga. Ini. Apakah orang ini juga mampu menjawab? Saya nggak yakin orang ini mampu menjawab. Soalkan bukan ceramah. Tampangnya aja nih kayak hebat kali. Ini. Saya nggak yakin orang ini mampu menjawab pertanyaan saya itu. Kalau tampang oke lah, bisa kita pikir dia seperti seorang teolog kelas wahid. Cara bicara menggebu-gebu. Ya kawan-kawannya, ini. Siapa namanya ini? Mel Atok. Ini. Ada yang protes kepada saya. Kenapa Pak Rudi kadang tidak menyebut kata Pak? Ya terkadang kita bicara cepat. Kadang kita lupa menyebutkan hal itu ya kawan-kawannya. Kenapa kita lupa? Ya itu tadi. Karena kita bicara cepat. Kecuali kita bicara pelan-pelan ya iya. Saya mungkin agak keliru. Dan lagian mungkin bisa jadi saya bilang saya seumuran dengan mereka atau lebih tua. Jadi tidak ada salah. Kalau saya memanggil nama. Di barat-barat sana pun orang manggil nama. Saya nggak percaya orang ini sanggup. Lihat dari wajahnya itu. Ya, saya nggak yakin dia sanggup menjawab pertanyaan saya ini. Saya bukan sok-sokan. Saya hanya bicara fakta. Kalau bicara fakta memang menyakitkan. Tapi itulah fakta. Ya kan? Semoga Mel Atok mendengar apa yang saya bilang ini. Dan dia membuat monolog. Silakan. Mulai dari siapa namanya tadi? Si Louis Prasetyo unyu-unyu akut. Silakan. Dia mau membahas ini silakan. Apalagi Esra. Saya yakin dia tak akan mampu menjawab ini. Kecuali bicara makanan, dia mampu. Orang kami berdebat dia hanya bicara makanan terus kok.
Ya, mana Esra ini? Ini Esra. Nah, suruh dia monolog membahas punya saya. Saya tunggu ya. Nah, ini. Saya juga tak yakin dia ini mampu bisa menjawab punya saya ini. Apakah Yesus punya skandal di sini? Masa selama berapa tahun, 3,5 tahun dia Yudas ikut dengan Yesus. Yesus tidak mengatakan kejahatan Yudas, malah didiam-diamkan. Coba jawab. Siapa lagi? Kalau kalian bisa carikan saya orang yang bisa menjawab ini, ya kan? Saya siap berdebat dengan dia. Kita uji, harus diuji dong. Siapa lagi? Gilbert. Oh, ini orang ini. Kursi singgasananya yang dari kayak emas ini. Saya yakin juga ini tidak akan mampu menjawab. Kecuali kalau kalian tanya bagaimana untuk hidup mewah, Pak. Dia mampu menjawab itu. Bagaimana untuk bersenang-senang, Pak? Ini si kursi emas. Ini. Kalian bisa lihat. Ini juga hasil kursi emasnya yang mahal ini. Apa dia mampu menjawab? Tidak percaya kalian sampaikan pesanku kepada dia. Pak, ada ini tantangan dari sang debaters atau ini ada PR katanya. Para teolog menuduh bahwa Yudas itu pencuri karena mereka mengartikan ayatnya Yohanes 12 ayat 6 tadi kan secara hurufiah semua. Setiap bicara tentang Yudas pasti mereka mengatakan Yudas itu adalah pencuri. Baru dia mengambil uang kas. Nah, balikan pertanyaan, kalau memang Yudas pencuri, kenapa Injil Sinoptik tak pernah menjelaskan satupun bagaimana proses dia mencuri? Contoh seperti Ananias, dijelaskan dia menjual tanah itu dikorupnya. Apakah Yudas pernah mencuri? Uang siapa dicuri Yudas? Coba jelaskan, uang kas yang mana? Jelaskan. Kalau katanya ada yang bilang kas kawan-kawan Yesus, atau kas murid-murid Yesus, atau kumpulan itu. Kan demikian. Rontok argumen kalian, sebentar saya rontokkan. Ya kan? Kenapa Yesus tidak memberitahu? Kenapa Yesus tidak menegur? Hei Yudas, kenapa engkau mencuri? Padahal Yudas muridnya. Ya kawan-kawannya, saya harap kalian mengerti apa yang saya maksudkan. Sampaikan kepada orang-orang ini, atau kepada teolog, siapa yang doktor, yang kalian kenal. Apakah Pak Deking ada? Silakan. Si Perbum. Ya, biar kalian tahu ini orang-orangnya. Coba tanya Pak Dekin Ngadas, Pak, kenapa Yesus tidak pernah menjelaskan, memberitahukan atau menegur Yudas mengenai kejahatannya jika memang Yudas itu jahat, pencuri, kan demikian. Ini tanggung-tanggung nih sekolah tinggi teologi Huperetesnya cahayanya nggak bisa kuliah nih. Ini yang di atasnya nih. Coba tanya Pak Deking Ngadas, aja ngobrol. Atau kalian kalau di gereja, hubungi pendeta-pendeta kalian, kasih PR ini. Hubungi, telepon sekarang. Pak Pendeta, apakah Yudas seorang pencuri? Pasti jawabnya, oh iya, dia kan seorang pencuri. Ada ayatnya di Yohanes 12 ayat 6. Dia mengambil kas gereja, uang kas. Tanyakan, kenapa Yesus tidak pernah membuka kejahatannya Yudas, malah mendiamkan? Bukankah ini sebuah dosa? Harusnya Yudas dipotong tangannya karena mencuri, karena masih terikat hukum Yahudi. Kenapa? Ya kan? Apa buktinya Yudas mencuri, Pak? Di dalam Injil Sinoptis tidak satu pun dijelaskan atau diceritakan. Jangan kalian bilang seperti tetangga kita, itu bukan, Bible itu bukan kitab suci autobiografi. Tidak. Bible itu kitab suci paling lengkap, diceritakan. Jika dikatakan seorang berzina, dijelaskan perzinaannya. Seperti Daud dengan Bersheba ya. Seperti Yusuf dengan Potifar. Dijelaskan. Nah sekarang Yudas, mana? Saya tuntut dari kalian ya. Jadi selama ratusan tahun kita dibohongi. Saya pun baru tahu kemarin. Malam kemarin ketika saya berdiskusi dengan siapa namanya itu ya. Si Bagus Suta siapa namanya itu. Dia bilang mengenai Yudas itu kan pencuri bang. Begini-begini. Dari mana kau tahu dia mencuri? Ini Yohanes 6 Yohanes 12 ayat 6. Ada bukti dia mencuri. Uang siapa dicurinya? Karena ini sudah menyangkut masalah pidana. Kenapa Yesus menyimpan-nyimpannya? Yesus Tuhan. Tidak mungkin Yesus berbohong. Kan sudah dibilang. Bahwa Tuhan tidak mungkin berbohong. Yang berbohong itu manusia, pembohong. Kan itu dibilang. Roma 3 ayat 4. Ya kan? Pasti Yesus menyerahkan muridnya ke dalam, ke polisi atau polisi zaman itu orang Romawi.
untuk dia diri, dipotong tangannya. Tapi Yesus mendiamkan. Jadi jawab ya kawan-kawan ya. Kalau kalian tanya, saya sudah tahu jawabnya. Seminggu lagi kita uji pertanyaan ini ya. Oke? Sekian dan terima kasih. Salam Sang Debaters. Kawan-kawan jangan lupa ya. Jangan lupa dia Pak, ditonton iklannya ya. Kalau subscribe saya tidak berharap lagi. Kalau ada yang mau belajar silakan subscribe. Kalau tidak ya nggak masalah. Karena pengajaran yang saya berikan adalah kejujuran. Tidak semua orang siap. Dan saya tidak mau dikatakan mencari-cari subscribe. Tidak mau. Tapi kalau dikatakan mencari iklan saya akui ya jujur ya. Karena dalam zaman sulit sekarang saya harus membiayai misi saya ini. Memberitakan Injil sejujur-jujurnya. Mengajak orang membuka kembali kitab sucinya. Ya kawan-kawan yang sekian dan terima kasih. Salam Sang Debaters.